Halo semuanya, kali ini aku akan ngejelasin unsur intrinsik pada prosa fiksi. Sebuah karya sastra mengandung unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Keterikaan yang erat antar unsur tersebut dinamakan struktur pembangun karya sastra. Unsur intrinsik ialah unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam karya sastra itu sendiri. Yang dimaksud unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan dalam teks karya sastra itu sendiri. Fiksi. Fiksi antara lain lahir karena tuntutan insting manusia untuk bercerita, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk pencerita atau homo fabulan. Homo fabulan juga disebut makhluk pencerita atau senang bercerita. Dan kelebihan pengarang adalah kemampuannya menceritakan yang sebenarnya tidak ada ceritanya. Oleh karena itu, dunia fiksi menuntun adanya cerita, betapapun sederhana cerita itu. Untuk karya sastra dalam bentuk prosa seperti roman, novel, dan cerpen, unsur-unsur intrinsiknya ada 7. Yang pertama tema, kedua amanat, ketiga tokoh, keempat alur, kelima latar, 6 sudut pandang, 7 gaya bahasa. Pertama, tema. Tema, gagasan ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra, atau gampangnya tema adalah sesuatu yang mendasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Karena itu, tema menjadi dasar pembangun seluruh cerita. Tema dalam banyak hal bersifat meningkat, kehadiran atau ketidakhadiran peristiwa, konflik, serta situasi tertentu, termasuk pula berbagai unsur intrinsik yang lainnya. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui karyanya, yang akan disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita. Amanat, ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa atau lakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Tokoh dapat dibedakan menjadi 2, tokoh sentral dan tokoh bawahan. 4. Alur. Alur rangkaian peristiwa atau jalinan cerita dari awal sampai klimaks, serta penyelesaian. Adapun macam-macam alur yaitu alur mundur. Alur mundur jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu. Yang kedua ada alur maju, jalinan peristiwa dari lalu ke masa kini. Yang terakhir alur gabungan. Gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama. Dan secara umum alur terbagi ke dalam bagian-bagian berikut: pengenalan situasi, memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh menuju adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian tokoh ataupun keterlibatan situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang kelima, latar. Latar atau setting, bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku. Macam-macam setting, ada tempat, waktu, dan suasana. Tempat seperti di rumah, di sekolah, dan di jalan. Waktu pada pagi hari, pada siang hari, serta pada sore hari. Suasana sedih, senang, ataupun tegang. Yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang, pandangan pengarang cerita untuk melihat suatu kejadian cerita. Adapun macam-macam sudut pandang orang pertama, pengarang menjadi pelaku utama atau memakai istilah aku dan saya. Sudut pandang orang ketiga, pengarang yang menceritakan ceritanya atau berperan sebagai pengamatan dan menggunakan istilah dia, ia, atau nama orang. Sekian materi unsur intrinsik pada prosa fiksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.